tersalurkan jalur yang tes. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami mengundang dari Universitas Lampung untuk menyampaikan sosialisasi agar pengarahan dari mereka bisa ditangkap oleh Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, baik yang online maupun yang offline ya. Karena kebanyakan rata-rata dari pengalaman kami di Pak Ketum Yayasan, pilih jurusan itu justru maunya orang tua. Oleh sebab itu nanti mungkin dari pihak Unila ini akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sikapi dalam proses pemilihan prodi-prodi bagi siswa-siswi kita. Saya berharap tahun ini sebanyak 160 siswa dari 40 siswa yang ada di ruangan ini dan yang sedang offline ini, kalau harapan selalu maunya 100% Pak diterima melalui jalur SNBP. Dan ini akan menjadikan suatu prestasi yang luar biasa untuk anak-anakku yang lulus tahun 2025. Oleh sebab itu anak-anakku, baik Bapak Ibu, pilihlah jurusan. Ini banyak strategi ya Pak ya, strategi agar kita bisa lolos atau bisa tembus di perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah tahun lalu juga kita bukan ke perguruan tinggi negeri saja, ada di swasta yang munafik, di Telkom, kemudian ada yang di Binus, ya, kemudian lagi di Trisakti. Nah, saya berharap tahun ini kita akan lebih baik lagi dari tahun 2024. Kemudian perlu diinformasikan lagi di 2024 juga kita banyak juga ada beberapa siswa yang terima melalui ikatan dinas, baik itu di kepolisian, TNI, di perhubungan, STPDN, ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini selalu saya berharap semuanya yang ada di ruangan ini dan yang sedang online 160 ini bisa masuk perguruan tinggi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Kemudian kami memohon untuk Wakil Rektor 1 Universitas Lampung dan Bapak Ibu pemateri semuanya untuk menyampaikan pemateri atau arahan agar para siswa dan orang tua siswa kita ini tidak salah memilih program studi agar semuanya ini bisa sukses. Dan ini merupakan tambah lagi nama SMA YP Unila ini yang kita punya tagline SMA YP Unila, sekolahnya juara, juaranya sekolah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Lampung, Bapak Dr. Rizal Perdana Magister Pendidikan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Surito Dwi Yuwono, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Ketua Tim PNB di Universitas Lampung pada tahun 2025. Alhamdulillah beliau bisa hadir, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya mengenai informasi seperti apa sebaiknya dalam pemilihan program studi maupun jurusan. Kemudian terkhusus
Alhamdulillah juga hadir Ibu Dr. Evi Kurniawati. Dia adalah dekan kedokteran. Semoga setelah beliau hadir ke sini nanti ada yang diterima jadi dokter. Tahun lalu yang hadir Pak Dekan Fakultas MIPA. Nah, jadi banyak yang diterima di MIPA, Pak. Semoga yang hari ini bisa terima di kedokteran. Kemudian dari tim PMB, dari tim PMB terima kasih Muhammad Komarudin sudah hadir, kemudian Bu Andi Wida, terima kasih sudah hadir, dan tentunya Bapak Ibu orang tua atau wali siswa yang dapat hadir hari ini, baik secara online maupun secara offline. Hari ini agenda kita adalah sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, terkhusus di Universitas Lampung maupun universitas negeri lainnya. Karena pada prinsipnya sistemnya hampir semuanya sama. Bagaimana penilaiannya, bagaimana untuk pengambilan program studi, dan lain sebagainya. Harapannya tadi sudah dilaporkan Bu Kepsek bahwasanya tahun lalu yang mendaftar melalui jalur SNBP atau prestasi undangan, yang tahun ini kita ada 160 siswa eligible dari total 400 siswa. 66 pendaftar di tahun sebelumnya, 62 diterima, yang 4 belum diterima melalui jalur SNBP, dan keempatnya ke kedokteran Unila. Jadi bisa dikatakan yang tidak memilih FK semuanya masuk ke Unila. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti supaya semuanya bisa terakomodir, semuanya bisa diterima, tidak hanya di Universitas Lampung, oleh di universitas lain. Menurut data saya, SNBP dan SNBT, yaitu yang undangan dan jalur tulis, tahun lalu 173 siswa yang diterima. Yang di Universitas Lampung 121 siswa kita yang diterima. Baik, kalau sudah jalur tes ada yang ikut kedokteran. Tetapi kalau jalur prestasi belum ada yang diterima. 2 tahun berturut-turut. Harapannya di 2025 ini bisa ada yang diterima. Tapi nanti seperti apa detailnya akan dijelaskan oleh tim PMB supaya tidak bersaing dengan temannya sendiri. Oleh karena itu pemilihan jurusan di SMA kita open, kita terbuka, kita mengisi angket, mengisi kuesioner. Tujuannya adalah supaya pemetaannya jelas, tidak saling bersaing dengan teman-temannya sendiri. Karena di tahun 2024 kemarin kita berhasil masuk di 17 perguruan tinggi ternama di Indonesia, termasuk ada UI, UGM, ITB, IPB, UNPAD, UNS, semuanya masuk. Berkat apa? Berkat konsultasi ke sekolah. Sebaliknya seperti apa ketika memiliki nilai sekian. Jadi tidak harus semuanya memilih ke Unila. Kemarin di 17 perguruan tinggi nomor 1 sampai 17 peringkat Indonesia, semuanya siswa kita masuk. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan takut ketika tes maupun melalui jalur SNBP. Kita mampu. Bukan berarti tidak diterima di Unila kalau di luar tidak diterima. Bisa jadi ketika di Unila terlalu banyak persaingan dengan temannya sendiri. Oleh karena itu nanti bagaimana solusinya, bagaimana sebaiknya dalam pemilihan jurusan, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pernah saya sampaikan saat upacara hari Senin kepada teman-teman kelas 12, kalau di kelas 12 itu ibaratnya jalan adalah jalan persimpangan. Mau jadi apa, mau kemana, masa depannya mau dibawa seperti apa adalah hal ini. Yaitu pada saat memilih Anda mau studi di mana, mau jadi apa, mau keluarnya nanti seperti apa. Itu adalah di kelas 12, itu adalah jalan tikungan. Tidak ada yang salah yang Anda pilih. Semuanya tepat, semuanya benar, semuanya sampai tujuan. Hanya saja jalan mana yang nanti akan dipilih oleh teman-teman semua. Terima kasih para orang tua yang sudah hadir. Besar harapan kami nanti kita bisa komunikasi, tidak saling ego ketika anaknya menginginkan jurusan apa, bapak ibunya menginginkan apa, karena ini adalah pemilihan masa depan Anda semua. Tidak ada jalan yang salah, saya ingatkan. Jadi kalau tidak jadi dokter itu juga nggak salah.
Contohnya saya sendiri, nggak jadi dokter kok Pak, jadi dokter, sama saja. Temennya juga semua dokter. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk komunikasi dengan putra putrinya sebaiknya seperti apa, akan tes jalur apa, apakah ada yang mau jadi di kedinasan seperti di Akpol, Akmil, STPDN dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun 2024 seluruhnya kita masuk. Ada yang di STPDN, Akpol, Akmil, kemudian sekolah-sekolah kedinasan. Karena kita juga sudah punya program khususnya di kelas 12 memang ada pelajaran tambahan untuk anak-anak supaya bisa meningkatkan ketika nanti bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Saya cuma titip pesan, ingat saingan kita bukan teman kita sendiri, tetapi kita harus menunjukkan kualitas dengan alumni dari sekolah lain, bukan hanya Provinsi Lampung ketika kita tes. Jangan dipikir kalau tes di Unila itu yang daftar cuma SMA 2, SMA 10, YP Unila, enggak. Se-Indonesia yang daftar, baik jalur SNBP dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya dapat info SNBP presentasinya lebih besar dari luar Provinsi Lampung yang diterima ketika jalur prestasi yang pakai undangan. Jadi oleh karena itu jangan sampai bersaing dengan temannya sendiri. Nanti silahkan berdiskusi, silahkan berkolaborasi karena kita harus menjaga nama institusi dan tentunya kita harus terus berprestasi untuk SMA YB. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi nanti ada diskusinya seperti apa silakan ke para narasumber. Jadi ini kita lengkap Pak WR1 selaku Ketua Tim Penerimaan Siswa Baru, kemudian ada Bu Dekan Kedokteran, dan juga ada tim dari PNB yang akan menjelaskan secara teknis, secara online, jangan sampai ada kekeliruan dalam pemilihan jurusan, prodi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pagi ini resmi dibuka. Cukup sekian saya beri. Yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini, maka marilah kita khusyuk sejenak untuk berdoa bersama yang akan diimami oleh Bapak Yahya Hussein. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya memberi doa pada kesempatan pagi hari ini. Doa yang akan saya pimpin secara muslim bagi Bapak Ibu yang beragama lain atau non-muslim bisa menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini tepat di hari Jumat yang penuh barokah, seraya kami menengadahkan tangan dan terucap amin dalam lisan kami, ya Allah. Ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, atas segala nikmat yang Kau berikan pada hari ini, ya Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, pada pagi hari ini Kau takdirkan kami untuk bisa berkumpul di ruangan ini, ya Allah. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang barokah dan manfaat bagi kami. Barokah dan manfaat untuk sekolah kami. Barokah dan manfaat untuk anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah langkah anak-anak kami, terutama anak-anak kami di kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun kedinasan. Untuk itu, ya Allah, melalui peran serta doa dari orang tua dari anak-anak kami, mudah-mudahan Kau kabulkan, dan mudah-mudahan acara pada hari ini membawa pencerahan bagi anak-anak kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita bersama tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tentang sosialisasi seleksi nasional berdasarkan prestasi dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Maka telah hadir di hadapan kita Pak pemateri yang alhamdulillah sudah bersama kita hari ini. Maka dari itu kami informasikan bahwa Pak pemateri yang telah hadir akan memaparkan terlebih dahulu seluruh materi yang akan disampaikan. Untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan buka di sesi terakhir. Nanti setelah kita mendengarkan semua penjelasan atau pemaparan dari seluruh pemateri yang hadir, maka kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Dan yang terhormat kami persilakan kepada Profesor Dr. X. Rito Wiono SSIMT untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Izin Pak Ketua, Kepala Sekolah, Dekan, PMPMB Milan, Bapak Ibu yang saya hormati, wali murid SMA IP Unila Bandar Lampung, serta para Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. To the point ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini hari Jumat. Jadi adik-adik kita kemarin hampir 100 orang ikut sosialisasi di GSG. Kami nanti langsung tanya jawab setelah saya. Mungkin kita lebih tanya jawab saja. Karena kalau dipaparkan juga sama bahannya. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau ini adik-adik share bahannya ke Bapak Ibunya. Kan kemarin ada barcode. Kalau nggak ini nanya juga nggak apa-apa, nanti dijelaskan. Tapi kita lebih baik interaktif, tanya dan lain-lain. Bapak Ibu, tadi harapan Ibu Kepala Sekolah hanya kedokteran saja yang nggak lulus. Ada apa? Iya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau yang prodi lain itu anak-anak bisa berkompetisi, bahkan entah di atas, di tengah, atau di mana, tapi levelnya masih bisa berkompetisi. Sengaja dan memang benar Bu Dekan Kedokteran ini tugasnya di Bandar Lampung, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk sosialisasi penugasan
FK di Bandar Lampung dan di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi setiap tahun kami bergilir fakultas-fakultas. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, bahwasannya jalur prestasi itu adik-adik juga bilang jalur goib. Kok yang ranking 5, ranking 4, saya yang nilainya ranking 1 kok kalah. Nah, ini mohon kita harus sama-sama mengetahui. Bapak Ibu sekalian, jalur prestasi ini beda dengan jalur tertulis. Kalau tertulis nilai saja Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau jalur prestasi itu apa yang mempengaruhi? Ingat Bapak Ibu sekalian, jalur prestasi. Ya adik-adik ya. Itu pertama, nilai rapot semester 1 sampai semester 5 semua rata-rata. Kemudian dua mata pelajaran. Kuliahnya. Dua mata pelajaran yang mendukung, ini masalahnya kedokteran aja langsung. Kedokteran itu kimia dan biologi. Udah adik-adik di semester 1 sampai semester 5 rata-rata saja. Dan poinnya, kemudian yang terpenting prestasi lain Bapak Ibu sekalian saya rapot apa? Ada prestasi akademik, ada prestasi non. Oke. Ada juara olimpiade. Bisa sains ya, matematika, kimia, biologi. Tingkatnya yang kita ambil adalah provinsi, nasional, internasional. Kemarin dapat juara itu internasional. Perunggu itu berarti kan nomor 3. Tapi ambil kedokteran dinilai Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apalagi juara ya kita bukan peserta. 3 kan yang diupload adik sekalian maksimal yang terbaik. Nah itulah kenapa misalnya temennya yang ranking 2 atau 3 dibandingkan dengan ranking 1, kalau dia punya kelebihan di atas prestasi, ya tentunya poinnya berbeda. Ya, itu. Jadi adik-adik, tolong yang punya prestasi diupload. Ada alfa di situ B. Kalau dia berhubungan dengan prodinya, itu kali 1 nanti poinnya. Misalnya juara internasional dapat perunggu 100, misal ini dikali 1. Tapi kalau nggak ada hubungannya, juara Solo Song misalnya tingkat nasional, tetap kami nilai tapi tidak dikali 1. 100-nya tidak dikali 1 kalau juara internasional Solo Song misalnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang kemudian ada lagi pengali. Kalau itu satu sekolah dipahami, tapi kita bersaing dengan sekolah lain. Apa? Indeks sekolah Bapak Ibu sekalian. Faktornya apa saja indeks sekolah itu? Yang pertama adalah akreditasi. Oke, nggak masalah. Ayo, unggul. Ya, poinnya penuh. Tapi ada lagi 2, ingat. Alumni mempengaruhi di sini. Nilai UTBK dari SMA YP Unila 3 tahun berturut-turut. Ditambah nanti ada juga faktor IPK dari alumni SMP YP Unila 3 tahun berturut-turut. Kenapa itu kami lakukan Bapak Ibu sekalian? Kalau universitas melakukan penilaian proses, nggak selesai Bapak Ibu sekalian. Tentu proses di YP Unila dengan SMA 2 dengan yang jauh di sana berbeda. Kami nggak bisa menilai mau dikali berapa YP Unila, mau dikali berapa SMA 2, mau dikali mana, SMA di mana SMA di mana. Yang paling objektif itu Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita melihat proses susah, ya. Makanya yang bisa kita ukur dan dapat nilainya objektif adalah IPK mahasiswa dari IPK Unila di Unila. Kita tarik, dapat poin. Nilai UTBK dari SMA IPK Unila 3 tahun kita tarik, dapat. Oke, kalau misalnya tadi kalau maksimal semua kan kali-kali 1. Itulah yang menjadi faktor pengali dari nilai rapot tadi dan nilai prestasi. Nah, kenapa nih IP Unila belum bisa bersaing di Fakultas Kedokteran? Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak, 60% Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek itu dari luar Lampung. 40%-nya kita. Sedangkan ID dan Budekan selalu bersurat, kita kekurangan dokter. Tetapi apa? Kita juga nggak bisa membuat aturan yang nyeleneh, ya Pak. Apa nyeleneh? Nggak sesuai dengan rule-nya. Ya udahlah, SMA IP 1, SMA ini 1, SMA ini 1, nggak boleh. Jadi di ranking nilai itu dipotong, misalnya P54 yang kita ambil. Ya sudah, ranking 1 sampai ranking 4, 54 ya kita ambil. Nanti kalau ada yang komplain, nilainya lebih kecil diterima, itu juga besar. Jadi itulah kenapa Unila slogannya adalah proaktif. Ya, jadi ada transparansi di situ. Kalau nanti ada yang nanya, ya kita buka sistem dari kementerian, minta untuk kita mendapatkan, oh nilai si A, nilai apa rata-rata tadi raport, mata pelajaran 2, kemudian prestasinya apa, kemudian indeks sekolahnya berapa, pasti di ujungnya adalah nilai akhir yang itu di ranking, dan kami juga tidak tahu siapa yang di bawah, siapa yang di atas, hanya nomor di adik semua. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai ini kita untuk diskusi. Saya yakin adik-adik punya cita-cita, ya, harapan untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Tapi jangan khawatir, tetap semangat. Dimanapun Anda berkuliah, jurusan apapun, kalau itu sudah menjadi catatan adik-adik sekalian, insya Allah berhasil. Mungkin itu, dan jangan lupa adik-adik minta doa orang tua, ya, supaya pilihan adik-adik semua dikabulkan. Cita-cita yang diinginkan berhasil. Setelah minta doa, adik berdoa, tentunya yang menentukan hanya kita hanya bisa berusaha. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kita diskusi, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah paham, ada yang belum, ya, sehingga anak-anaknya mau kita minta kedokteran semua ke salah satu kelas, ya kalau itu habis. Mau sekelas semua masuk di kedokteran Unila, ya kita kapasitasnya 54 untuk PM prestasi ini. Keseluruhan 220 keseluruhan dari prestasi tertulis mandiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mari kita diskusi yang belum jelas. Pada prinsipnya, saya yakin apa yang adik-adik 3 tahun raih itu yang adik-adik cita-citakan salah terkabul. Ya, tapi jangan paksakan. Saya minta titik. Adik-adik jangan maksakan orang tua jangan maksakan anaknya. Kalau udah main paksa, akhirnya paksa-paksa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian.
udah paksa-paksa kemana-mana, nanti ketua BNB-nya sebelum pengumuman hilang aja lah, gitu. Pakai ilmu hilang sebelum seminggu sebelumnya, padahal pleno-pleno itu ada. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian, kami minta bantuannya, kami ingin melakukan sebaik mungkin, memberikan informasi semaksimal mungkin, setransparan mungkin, informasi yang kami sampaikan di mana saja sama. SMA 2 kemarin ada beberapa sekolah, SMA 9, SMA 5, 15, 17 sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tangan dulu untuk kita hari ini. Terima kasih Bapak Ekserito. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan buka dulu sesi pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Lampung. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya atau anak-anakku yang ingin bertanya kami persilakan tunjuk tangan, nanti kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Baik, yang online sudah ada. Iya, mungkin bisa dibantu. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari online kita. Ya, Bapak, izin saya menyampaikan pertanyaan yang diberikan oleh peserta online kita. Pertanyaannya dari Mama Dela. Bagaimana poin jika belum ada alumni YP Unila yang masuk dalam program studi yang dipilih? Apakah sebagai lembaga yang di bawah Yayasan Unila dan Putra Daerah, Unila bisa mendapat nilai ekstra? Itu Bapak pertanyaan yang disampaikan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. YP Unila sudah lama. Jadi poinnya ada. Mahasiswanya ada. Yang kuliah di Unila. Kemudian yang tes untuk masuk di Unila ada. Jadi data itu ada. Kalau misalnya misal belum meluluskan atau 1 kali meluluskan, ya tentunya kita punya perhitungan sendiri. Jadi itu poinnya adalah poin bukan kedokteran ya, seluruhan. Mau di prodi apa saja, indeks sekolahnya sama. Untuk SMA 1 SMA. Gitu. Jadi kalau YP Unila enggak perlu khawatir kami, semua datanya ada. Ekstra kita sama. Nanti kalau ekstra jos nggak ada. Jadi nggak ada, kita sama. Kita harus memperlakukan semua SMA dengan kondisi yang sama. Nggak ada SMA unggulan, nggak ada SMA ini. Yang penting nilai. Nah, nanti nilai ini juga kami kalau diterima juga kami validasi. Makanya kenapa pemerintah menambah kuota yang kira-kira 5%. Itu. Karena sudah setiap semester pasti dilaporkan di angkaran datanya sekolah. Demikian. Ya, terima kasih. Yang online mungkin sudah terjawab ya tadi ya Bapak. Ya, silakan Pak. Silakan bagi ingin pertanyaan offline. Kami silakan untuk maju ke depan Bapak. Khawatir sinyal dari mic. Mohon maaf Bapak agak maju ke depan.
Assalamualaikum. Rizal, eh, orang tua dari Muhammad Yusuf Hadi. Alhamdulillah kami itu masuk dalam 10 besar eligible. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan ini kepada kepala sekolah YB Unila, beserta YB Unila, karena kami ini anak kami yang ketiga, Pak. Anak kami yang kedua itu di SMA negeri yang lain, ya, dan juga jalur undangan, alhamdulillah masuk, dan tentunya tidak melalui ada proses seperti ini. Nah ini saya ucapkan apresiasi luar biasa kepada sekolah ini. Sehingga waktu itu Pak, kami itu mencari-cari sendiri bagaimana supaya bisa tembus di universitas negeri ya dengan jalur undangan. Ya alhamdulillah kemarin itu tembus. Nah cuma saya kan memang setiap tahun nih Prof. Surito ya terus Prof. Karena beliau ini baru jadi profesor. Sebelumnya masih teman. Oke, karena tahun setiap tahun pasti berbeda aturan-aturan mainnya, apalagi misalnya dua periode sekarang ini juga apa namanya pemilihan juga ada dengan vokasi ya. Nah ini ada dua mata kuliah tadi, yaitu yang ingin kami tanyakan kimia dan biologi itu akan menjadi pertimbangan dengan nilai apa namanya nilai rata-rata kelas. Nah itu bagaimana persentasenya? Bagaimana persentase antara nilai apa rata-rata kelas siswa dengan dua mata pelajaran ini tadi, plus ya tadi indeks sekolah. Apakah indeks sekolah ini itu yang kedua? Yang berikutnya, apakah indeks sekolah ini nilainya sama di universitas seluruh Indonesia atau indeksnya kan berbeda di satu universitas satu dengan universitas yang lain. Nah, kemudian untuk prestasi, nah ini gimana? Apa rumusan formulanya? Formulanya tadi dikali satu, saya agak bingung. Dikali satu ya satu ya perbedaan. Dikali satu dengan apa ini? Apakah dengan nilai kumulatif apa nilai rata-rata siswa atau dengan nilai pendidikan biologi itu kali satunya bingung. Ya, mungkin itu ya apa yang bisa saya sampaikan, mungkin juga untuk dekan fakultas kedokteran ya, ya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrizal. Apakah ini yang ingin juga? Apakah sama indeks sekolah di setiap universitas? Tentu berbeda. Kalau akreditasinya nilainya pasti sama. Kan yang ada 3 tadi. Yang kedua adalah nilai UTBK asal SMA tersebut di universitas tersebut. Kemudian nilai UTK rata-rata 3 tahun terakhir SMA tersebut. Ya, kalau misalkan di Unila dengan ITERA mungkin kita nggak tahu yang data di ITERA anak-anak SMA di Unila. Ya, tidak tahu berapa rata-rata. Kemudian yang kedua, pengali tadi, formulanya. Formula itu kami belum dapat POB untuk yang tahun ini, apa standarnya dari pemerintah. Kalau standar dari pemerintah sudah keluar, maka nanti kami akan menggunakan standar tersebut. Tapi pada intinya yang saya sampaikan itu yang pokok Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kami juga belum diperbolehkan menambahkan kewilayahan atau kedaerahan. Itu nggak ada. Tahun ini ada dan kementerian kan nggak tahu kan kita kan. Untuk yang T misalnya, kalau T bebas. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya
Oh, komposisi. Komposisi itu juga nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dari SOP-nya pemerintah, kemudian di universitas kita plenokan mana yang mau. Misal 50% rata-rata seluruh mata pelajaran dikali 50%. Kemudian 50% dua mata pelajaran pendukung yang mendukung prodi. Misal ini ya Bapak, itu udah 100% dikali indeks sekolah, atau prestasinya masuk di 50-50 dikurangi. Misalkan prestasinya tadi ada di situ, atau alfa setelah semuanya baru ditambah prestasi. Gitu. Jadi kita sesuai dengan POB-nya tahun ini, kalau sudah keluar baru kita gunakan untuk menjelaskan. Tapi ingat, kalau tidak salah, untuk kurikulum Merdeka ini semester 1 dan semester 2 ada mahasiswa yang tidak punya atau mengambil mata pelajaran tersebut ya. Iya, kalau nggak salah, karena ada beberapa SMA itu bertanya. Nah, itu nanti tentunya berbeda. Kalau yang tadinya di 5, ada semester 1, semester 2 tidak mengambil, dibagi 2 dong. Nanti kalau dibagi 5 juga, dia nilainya kosong di semester 1 dan ini. Padahal tidak mengambil semester ini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi informasi-informasi ini memang penting. Jadi semua SMA sama, tapi apa keutamaannya yang di YP Unila? Ya, dapat informasi langsung dari kami, gitu. Jadi, oh ya, adik bisa mensimulasikan sekarang atau nanti dengan orang tuanya di rumah. Ya, kalau ini berapa? Kalau nggak punya prestasi, ya cuma nilai rapot aja kan, enak ngitungnya. Nah, indeks sekolah dapat dari mana saya? Ya kan? Oh, jangan dikali 1 Bapak Ibu sekalian. Misal kita simulasi dikali 0,8, 0,7, nanti ketemu. Kalau nanti ketemunya 1 berarti bagus kan? Jadi di atas prediksi kita. Kita mainnya di level jangan tinggi tetapi di bawah saat ini, sehingga saat kita menentukan prodi, anak-anak mau ngambil di mana, yakin. Kegalauan Bapak Ibu sama juga terjadi hari ini dengan saya, Bapak Ibu. Ya, tapi saya memberikan kebebasan ke anak mau mengambil di mana, ya, ya, tapi nggak ngambil di nilai. Itu yang bikin saya tenang. Kalau ngambil di nilai, saya ya harus kayaknya nggak jadi ketua kan gitu ya, karena nanti pasti kata anak teman-temannya apa, bapakmu ketua pasti terima kan gitu. Tapi alhamdulillah nggak memilih nilai ya, saya yang penting diterima, saya bilang ya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Prestasi yang ada tolong diikut, tapi jangan peserta ya adik-adik ya, karena nanti cuma dilihat aja sama panitia dan sama sistem. Itu tidak diikut sebagai alfa punya prestasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, nah ada rapim di jam 10.30, mendadak Bu Rektor dan saya izin pamit ya. Nanti ada Bu Dekan dan Pak Komarudin serta Bu Linda. Mohon untuk dieksplor saja kira-kira informasi-informasi apa yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Oh iya, ilmu gizi di kedokteran nanti Bu Dekan saja yang menyampaikan. Tambah di kedokteran ya, ada ilmu gizi tapi tidak masuk di prestasi. Nanti di SNBT dan Mandiri, karena kemarin SK-nya terlambat, kita tidak menginputkan untuk di prestasi.
Terima kasih, saya mohon izin Pak Ketua, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang kurang jelas bisa menghubungi kami, juga punya helpdesk yang bisa ditanyakan secara online. Saya akhiri, kalau ada kata yang salah atau tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, anak-anakku untuk materi kita pertama. Terima kasih Profesor Dr. Hengcirto Diono SSI Magister Teknik. Kami mohon izin Bapak untuk sebelum keberangkatan Bapak, kami mohon izin dulu untuk berfoto bersama. Kami mohon untuk sesi pertama berada di depan dulu. Mohon izin Bapak, kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk bistro kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, mohon izin untuk Bapak dan Ibu berada di sini, dan kami mohon Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa dan anak-anakku mohon izin berdiri sejenak. Kita mendokumentasikan mohon acara kita pada hari ini. Ya, kita mohon izin lagi Bapak untuk menghitung dengan hitungan ketiga untuk bersama kita pada hari ini. Mohon maaf. 1, 2, 3. Ya, berikan diskon kedua. Ya, 1, 2, 3. Untuk tag video cukup. Ya, untuk tag video mohon izin SMA YPW Nila, sekolahnya juaranya sekolah. Oh, ya, izin berikan Ibu. Siapa ini? Ya. SMA YPW Nila sekolah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Hengcirto, terima kasih. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi akan kita lanjutkan dengan menghadirkan pemateri selanjutnya. Telah hadir bersama kita Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kami persilakan yang terhormat Ibu Dr. Evi Kurniati, Sarjana Kedokteran MSD. Disilakan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang saya hormati, Ketua Yayasan Dr. Rizal Perdana, kemudian Ibu Kepala Sekolah Ibu Mei, kemudian dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung, Pak Komarudin, Ibu Winda, Ibu Dina, dan tim yang sudah bisa datang ke sekolah, salah satu sekolah terbaik ya Bu ya di Provinsi Lampung. Tepuk tangan ini, sekolah kebanggaan buat kita semua. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan sosialisasi, kita bisa bertemu langsung ya untuk menyampaikan, mungkin nanti ada pertanyaan dari adik-adik semua maupun dari orang tua, silahkan. Tapi mungkin sebagai pembuka saya akan menyampaikan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ini berdiri sejak tahun 2002 dan sudah meluluskan 2.000 orang dokter di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa, ini merupakan Fakultas Kedokteran kebanggaan dari Provinsi Lampung. Sekarang sudah banyak merata di seluruh Indonesia, menjadi spesialis, menjadi direktur rumah sakit, pejabat di kementerian, kita sudah banyak ya, ada 2.000. Kemudian di 2011 kita resmi menjadi fakultas ya, yang sebelumnya menjadi prodi, salah satu prodi dari bagian Fakultas MIPA, kemudian di 2011 kita menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saat ini akreditasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sejak 2024 November kemarin sudah terakreditasi internasional. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa diterima di dunia internasional bahwa Fakultas Kedokteran
merupakan bagian dari fakultas kedokteran juara ya di tingkat internasional. Jadi kalau memang adik-adik bisa bergabung, ini merupakan suatu kebanggaan ya buat kita semua. Amin. Untuk saat ini kami memiliki 8 prodi di Fakultas Kedokteran. Untuk S1 sendiri kami memiliki 3, yaitu S1 Fakultas Kedokteran untuk kedokteran S1, kemudian S1 Farmasi, dan saat ini kita bukan unggul ya, masih baik sekali, tapi lumayan ya menurut saya karena kita sudah farmasinya sudah peringkat ke-6 nasional ya untuk S1 Farmasi, dan alhamdulillah sekarang juga kalau mau melanjutkan dari S1 Farmasi nggak usah jauh-jauh keluar Jawa, kami sudah tahun ini membuka S1 Apoteker. Wah, maaf, bukan S1 ya, profesi apoteker ya. Jadi setelah dari S1 Farmasi bisa melanjutkan ke apoteker ya. Ini tahun ini juga alhamdulillah sudah kami buka, dan yang baru diumumkan kemarin bahwa kita sudah membuka S1 Prodi Gizi. Ini juga di bawah Fakultas Kedokteran, dan memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak WR1, untuk jalur penerimaannya tidak ada yang melalui jalur rapor, tetapi melalui jalur tes tulis dan mandiri. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang saya banggakan, saat ini Fakultas Kedokteran memang mungkin menjadi passing grade ya, nilai tertinggi yang ada di Universitas Lampung. Tahun lalu untuk tes tulis sekitar 708 sampai dengan 780 nilainya ya yang diterima di Fakultas Kedokteran, dan itu memang menjadi nilai tertinggi dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Lampung. Kemudian untuk S1 Gizi juga tidak jauh ya, jadi memang kejar-kejaran nilainya di antara 670 sampai 700 lebih. Jadi memang antara S1 Farmasi dan S1 Kedokteran kita kejar-kejaran nilainya ya, karena memang memiliki kualitas yang sudah baik. Untuk mandiri sendiri, mandiri juga nilainya nggak terlalu jauh untuk Fakultas Kedokteran. Kemarin terakhir mandiri itu di 650 sampai dengan 700 lebih ya. Artinya walaupun mandiri nggak anjlok di 500, di 450, tetapi tetap ada di 650. Jadi memang kompetisinya luar biasa. Tapi saya yakin adik-adik di sini bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Karena memang selain mungkin nanti ada jalur prestasi, kita juga ada tes tulis ya. Dari sekarang masih ada waktu, silahkan untuk bisa mungkin belajar lebih giat, mengikuti bimbingan tes mungkin ya, supaya bisa mengupgrade diri agar nilai passing grade-nya nanti yang dicapai bisa lebih maksimal. Kan kita bisa ngukur, aduh saya kemarin tes 680, masih kurang 20, genjot lagi belajarnya, masih ada waktu ya. Kemudian untuk mandiri sendiri kemarin di Fakultas Kedokteran ini pesertanya ada 1000 ya Pak ya, diikuti dengan 1000 peserta, dan kita hanya mengambil sekitar berapa Pak Komar? Sekitar 60-70 orang mungkin ya untuk jalur mandiri. Tapi itu untuk Fakultas Kedokteran. Tapi untuk yang prodi S1 Gizi, kemudian S1 Farmasi juga banyak ya. Jadi mungkin kalau memang tidak ingin menjadi dokter, bisa menjadi farmasi, kemudian nanti melanjutkan ke apoteker, dan bisa juga kita mengambil di S1 Gizi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekalian saya informasikan kan ya, memang karena sangat saklek ya masuk ke Fakultas Kedokteran untuk yang negeri. Sekarang sudah banyak juga yang swasta ya. Di Provinsi Lampung ada Universitas Muhammadiyah Metro. Itu adalah binaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi walaupun nanti nggak ketemu dosen-dosennya di Unila, kita juga ngajar di Metro ya, di Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian ada juga kemarin baru buka Universitas Aisyah Pringsewu ya, tapi bukan binaan dari Unila, itu binaan dari Universitas Veteran Nasional. Dan saya lihat juga di surat kabar dalam waktu dekat sudah mulai submit ke siaga mereka Universitas UIN ya, UINRIL ya, UINRIL juga akan membuka ya. Jadi memang banyak sekali seperti itu. Jadi kalau memang memiliki cita-cita kedokteran, kalau memang tidak masuk ke jalur yang negeri, Bapak Ibu, adik-adik sekalian mungkin bisa di swasta ya. Sekarang Universitas
swasta sudah sangat banyak ya, di Lampung juga sudah ada beberapa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami memiliki pengalaman, mungkin tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam pemilihan prodi sebaiknya memang adalah keinginan adik-adik sendiri atau anak-anak kita. Kita tidak boleh memaksakan, karena banyak sekali kasus kami yang IPK-nya dari nilai 4 maksimal mereka hanya mendapatkan 1 koma. Dan itu kasusnya karena dipaksakan oleh orang tua. Jadi kalau saya tanya, kita kan di semester 4 mereka akan dipanggil ya kalau nilainya di bawah 2. Semester 6 kita akan panggil lagi, 8 kita berhentikan, kita DO dengan berat hati. Itu banyak kasusnya karena memang orang tuanya yang pengen jadi dokter, bukan anaknya yang pengen jadi dokter. Jadi saya mengimbau pada seluruh orang tua yang hadir di sini, terutama baik yang hadir online maupun offline, untuk lebih bijaksana memilih jurusan dari anak-anak kita, karena kadang-kadang menghabiskan waktu ya, bukan hanya waktu tetapi juga uang. Mereka harus kuliah 3 tahun, kemudian kita minta mereka untuk pindah, karena kalau kita DO mereka tidak bisa terima di tempat lain. Jadi kita sering pindah aja, mundurkan diri, kemudian pindah ke fakultas lain. Di Universitas Lampung juga ada ekonomi, ada pertanian, dan itu banyak terjadi ya. Jadi saya minta supaya lebih bijak, lebih sharing mungkin ya ke anak. Memang benar, memang ini keinginan anak, bukan ego dari orang tua ya. Karena sejatinya cita-cita terbaik itu bukan hanya menjadi seorang dokter, tetapi cita-cita lain pun kalau memang dilakoni dengan baik, insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat. Mungkin itu saja pengantar awal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Evi Punyati yang telah menyampaikan secara singkat materi hari ini. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan pemaparan selanjutnya dari Bapak Insinyur Muhammad Komarudin, SDMD, kepada beliau. Silakan. Iya, Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan dari online juga sudah banyak sekali yang masuk ke kami, dan juga untuk offline juga kami. Kalau gitu saya buka yang online terlebih dahulu karena pertanyaannya sudah ada. Baik, untuk pertanyaan dari online sudah kami rangkum beberapa yang masuk ke kami. Yang pertama adalah, izin bertanya Pak, saya memilih jurusan pertama bisnis digital dan pilihan kedua ilmu komunikasi. Sedangkan secara akreditasi, ilmu komunikasi lebih tinggi dibandingkan bisnis digital. Apakah ini aman Pak? Itu pertanyaannya. Bagaimana Pak? Mau langsung dijawab atau saya berikan pertanyaan kedua terlebih dahulu? Lanjutkan saja. Ya. Izin bertanya, bagaimana jika kita memilih prodi tetapi mapel pendukung hanya ada 1? Dia memilih kedokteran, mungkin hanya kimia yang diambil ya. Apakah bisa? Dan apakah penilaiannya akan menurun? Ya, mungkin itu saja dulu. Ibu, 2 pertanyaan itu kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menjawab. Terima kasih. Izin Pak Komar untuk menjawab yang pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Yang nanya ibunya, bapaknya atau anaknya? Ini anaknya dari bahasanya. Oke, baik. Kebetulan saya adalah dosen di jurusan ilmu komunikasi. Yang pertama tentu kita harus melihat keketatan. Keketatan ini kan bisa kita lihat dari informasi pada tahun sebelumnya ya. Bisnis digital ini kalau saya tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu dibuka ya Pak Komar ya. Justru tingkat ketetapannya pada waktu itu tinggi sekali. Karena banyak yang menganggap baru buka nggak ada yang daftar. Ternyata salah strategi pada waktu itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada pemilihan apakah
Yang nomor satu bisnis digital, kemudian yang nomor dua komunikasi. Komunikasi pun itu termasuk keketatan yang cukup tinggi. Jadi itu biasanya tukeran antara Fakultas Hukum, kemudian PGSD ya Pak ya, dan ekonomi. Jadi dia selalu berada di 5 besar. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi saran saya, kalau pilihan pertamanya bisnis digital, carilah jangan yang setara atau di atasnya. Jadi lebih baik memilih program studi, masih banyak Bapak dan Ibu program studi yang sangat-sangat juga bagus dan peluang untuk masuknya juga luar biasa di Universitas Lampung. Jadi kalau mau jawaban jujur jangan disandingkan dengan komunikasi. Begitu. Jadi karena khawatirnya kalau bisnis digitalnya tidak masuk, nanti di komunikasinya juga peluang untuk masuk kecil. Karena yang memilih tetap tidak ingin mengkhianati pilihan pertama. Benar ya Pak ya? Yang memilih pertama itu adalah yang tetap akan mungkin diprioritaskan dibandingkan yang pilihan yang kedua. Jadi saran saya kalau mau jawab to the point, lebih baik yang pertama mungkin bisnis digital, yang keduanya jangan komunikasi ya. Jadi kita berstrategi lah, gitu, seperti itu. Lanjut yang ke pertanyaan mana? Yang kedua, bagaimana jika kita memilih prodi tetapi mapel pendukungnya hanya satu? Oke. Sepemahaman saya itu akan mengurangi nilai karena pada dasarnya jika yang disyaratkan adalah 2, kemudian yang dipilih hanya 1 saja, kimia atau biologi, itu akan menurunkan komposisi dalam memberikan bobot penilaian. Dan ingat, kita kan tidak bersaing dengan hanya 1 kandang di YP Unila saja, Bapak dan Ibu. Kita juga bersaing dengan seluruh Indonesia. Jadi, pintar-pintarlah berstrategi. Jikapun memang tidak yakin bahwa bisa masuk dengan hanya 1 kimia, pilih jurusan lain, masih banyak jurusan lain. Misalnya ada S1 kesehatan tadi, ada farmasi, kemudian ada apa lagi? Ada gizi, jika ini tetap mau di fakultas kedokteran. Di MIPA pun ada ada fisika, ada biologi, ada banyak jurusan-jurusan lain yang mungkin serupa ya dengan kedokteran dan juga menjadi support untuk ilmu kedokteran dan peluang untuk masuknya pun cukup besar. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin jawabannya begitu sangat jelas, Ibu. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada offline dari Bapak Ibu atau anak-anakku yang ingin bertanya kepada ketiga materi. Ya, silakan Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Askaunia dari kelas 12.1. Izin bertanya, seperti yang sudah Bapak Rektor jelaskan bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi, ada 4 faktor yang mempengaruhi penilaian, yaitu faktor nilai rapor, faktor rata-rata 2 mata pelajaran pendukung, kemudian prestasi dan juga indeks sekolah. Yang ingin saya tanya Bapak Ibu, pada bagian prestasi, bagaimana jika seorang siswa memiliki contoh dia juara 1 pada perlombaan provinsi, tapi yang mengadakan itu lembaga pemerintah seperti pemerintah ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia memiliki juara 1 nasional, tapi yang mengadakannya itu lembaga swasta seperti itu. Apakah jika kita lihat secara tingkatan pasti nasional itu lebih besar, tapi secara lembaga beda. Untuk bagaimana penilaiannya? Apakah yang lembaganya lebih besar itu nilainya ada lebih besar? Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya Bu, untuk offline ya Bu. Satu pertanyaan lagi, ya silakan Habibie ya. Silakan maju Habibie. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, saya Muhammad Subhanallah dari kelas 12.1. Saya izin bertanya, saya bingung untuk
kriteria penilaian prestasi yaitu sertifikat, karena saya memiliki beberapa prestasi dan ada beberapa prestasi saya yang tidak ada di Puspernas dan ada beberapa yang di Puspernas. Nah, jadi apakah suatu universitas itu menilai dengan apa yang ada di Puspernas atau yang hanya dilihat dari sertifikat saja yang tidak terkurasi, atau penilaiannya itu mau ada di Puspernas atau tidak, mereka akan tetap menilai gitu. Karena saya ada sertifikat yang dari lomba-lomba lain yang penyelenggaranya itu swasta, dia ada di Puspernas. Nah, sedangkan dari universitas negeri, saya contoh juara lomba SI, itu dia tidak ada di Puspernas. Nah, itu saya bingung. Jadi saya bilang antara harus mengikut yang ada di Puspernas atau yang tidak. Terima kasih. Ya Ibu, kedua pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Mohon izin Ibu bolehkan satu lagi untuk offline. Ya silakan tadi satu yang ada di belakang, siapa yang ingin bertanya? Ya Ibu silakan Bu, bisa maju ke depan. Yang ingin saya tanyakan saja Bapak Ibu tentang pemilihan jurusan. Apakah boleh? Karena kalau selama ini setahu saya nggak boleh, tapi apa sekarang boleh? Misalnya mau pilih jurusan, berbeda jurusan tapi di satu universitas. Boleh atau tidak? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, kita coba dulu untuk sesi offline dan kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Nah, yang dijawab yang paling mudah dulu ya. Yang 3. Jadi kalau pilihannya di satu universitas, kalau hanya memilih satu prodi saja, dia bisa memilih di perguruan tinggi di mana. Tapi kalau pilihannya itu 2 prodi, maka minimal salah satunya ada di provinsi di mana sekolah itu berada. Dalam hal ini pilihannya bisa Universitas Lampung, ITERA maupun Polinela. Nah, nanti pilihan lainnya bisa di luar. Nah, misalnya kalau dua-duanya di provinsi Lampung atau di perguruan tinggi yang sama, sangat boleh. Sangat boleh, jadi malah ini misalnya kan kalau yang Unila tidak ingin diduakan, yang diduakan, tapi kebetulan dia pilihan 1 dan keduanya itu di Unila, maka pilihan keduanya itu juga berpotensi gitu. Berbeda kalau dia hanya 1 pilihan langsung pilihan kedua, ini dianggap Unilanya diduakan. Ini kan dua-duanya tetap di Unila, jadi sangat boleh. Jadi apalagi kalau dua-duanya adalah di Unila. Sebagai contoh tadi bisnis digital dan ilmu komunikasi, walaupun pemeringkatan yang tertinggi dulu ya, tertingginya di digital sudah masuk, ya dia akan tidak bisa pindah lagi ke tempat yang lain karena nilainya sudah masuk di situ. Berbeda kalau yang ternyata bisnis digital yang nggak masuk, ya otomatis ilmu komunikasi nggak bisa masuk karena peringkatnya lebih tinggi. Jadi ini memilih peringkat supaya diterima juga ada strategi sendiri. Terus yang kedua, ini terkait dengan prestasi. Kan prestasi itu tidak hanya 1 yang diupload ya. Jadi diupload saja yang dianggap terbaik, 3 yang terbaik itu diupload. Nah, nanti ada tim sendiri yang akan menilai prestasi ini.
pertama itu adalah dari lembaganya memang merupakan lembaga resmi atau tidak. Ya, kalau olahraga misalnya dia dikeluarkan oleh KONI atau induk olahraganya, misalnya begitu. Termasuk juga kalau misalnya lomba-lomba yang sifatnya akademik, itu misalnya OSN begitu, atau bahkan dari LCT Unila itu kuat itu, karena yang tanda tangan itu kan rektor ya, seperti itu. Jadi memang yang punya lembaga yang memang diakui begitu secara kelembagaan di Indonesia. Nah, karena kita tidak mengupload satu, maka semuanya diupload begitu. Memang apa yang dikatakan tadi Pak WR1, kalau dia memilih misalnya prodinya kedokteran, lombanya OSN, nah itu relevan artinya dikalikan semua nilainya itu akan masuk penuh. Nah misalnya memilih ilmu komunikasi, lombanya mungkin pramuka tapi yang bukan keterampilan komunikasinya, nah itu bobotnya tidak penuh, bisa 0,8, bisa 0,07, nanti bergantung tim penilai. Tim penilai ini tidak satu orang, minimum 2 orang. Kalau nanti berbeda, nanti panitia akan melihat itu. Artinya jangan sampai terjadi perbedaan yang besar di antara kedua penilai. Jadi itu yang nomor 2. Nomor 1 malah lupa. Oh ya, sama berarti ya tadinya. Ya seperti secara ini sama ya. Jadi yang jelas yang dimiliki apa, yang dianggap paling berbobot apa secara nilai, nah itu yang diupload. Karena nanti diambil yang terbaik itu yang menjadi dasar. Misalnya ada sama-sama berkualitas, ada juara nasional dan juara provinsi. Tentu juara nasional ini yang akan digunakan sebagai dasar penilaian karena berbobot. Nah, prestasi ini memang secara bobot nggak besar. Tapi perlu diingat, sebagaimana kalau masuk ke dokteran, perbedaannya 0,01, 0,02, karena begitu ketatnya, sehingga dari prestasi ini bisa mendongkrak. Jadi bisa mendongkrak. Jadi walaupun kecil, karena perbedaannya juga sangat kecil gitu. Dan itu pernah terjadi, kami juga pernah diprotes itu karena ranking di bawahnya diterima, sementara yang di atasnya merasa nilai saya lebih tinggi. Nah ternyata yang di bawahnya ini punya prestasi yang diakui, baik akurasinya maupun kelembagaannya, sehingga mendongkrak nilai dia tersebut begitu, sehingga dia diterima gitu. Nah ini barangkali mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak WR1 jangan sampai tidak diupload, prestasi apapun yang dimiliki, nanti biarkanlah tim yang akan memverifikasi dan melakukan bobot terhadap prestasi yang diungkap tersebut. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, baik, Bapak, ini izin saya juga menyampaikan pertanyaan online kembali. Tadi sudah ya Aska ya, bahwa aman ya, jadi diupload semua, tidak dengan. Bapak ini izin bertanya, apakah SK duta sekolah bisa dijadikan bahan lampiran untuk masuk perguruan tinggi? Karena kan duta ini kan bukan prestasi tapi sebuah penghargaan seperti berarti tidak ya? Iya, berarti tidak bisa. Itu sudah terjawab. Dan Assalamualaikum, saya orang tua dari Kalian Lama ingin menanyakan, apakah SK Ketua OSIS dapat menunjang masuk ke jurusan atau fakultas yang dituju di Unila? Gitu.
Baik, ya. Jadi yang proses ini di kami belum ada. Tapi namun yang kami dengar di media itu di IPB itu ada jalur itu. Nah, terkait dengan OSIS ya, OSIS. Nah, jadi kalau di Unila sendiri belum ke sana ya, karena POP kita belum sampai ke yang terkait dengan kepemimpinan atau leadership gitu. Mungkin nanti barangkali kita juga menunggu arahan Dewan Pengawas kalau memang dimungkinkan nanti sesuai arahan pimpinan barangkali kemudian hari bisa diakomodir. Demikian. Ya baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan lain secara online, saya rasa tadi sudah dijawab oleh pemateri kita. Dan kembali saya waktu menunjukkan 11:10, kita cukup di 11 ya Bu ya. Saya buka 2 lagi sesi pertanyaan secara cepat offline, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Ananda Najwa, kelas 12-2. Mungkin yang ingin saya pertanyakan di sini terkait dari penjelasan Bapak Ibu tadi Bu ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau bisa jangan banyak bersaing dengan teman sendiri. Ya itu. Nah maksud saya kan begini. Ini misalnya Ananda saya ini kan memilih satu jurusan, terus sama dengan teman yang lain, dan Ananda ini misalnya nilainya agak di bawah dari temannya. Apakah itu sudah ada kemungkinan untuk tertinggal dengan segi persaingannya, atau masih ada faktor lain? Karena tadi saya dengar ada mata pelajaran pendukung ya. Misalnya, ini contoh saja, misalnya dia mau masuk prodi bisnis digital, bisnis digital, terus yang ikut di sana misalnya ada 10 orang yang masuk ke sana. Nah kebetulan misalnya Ananda saya ini kan yang ranking 10 dari nilai itu. Nah itu apakah dia otomatis tertinggal atau masih ada faktor dengan yang materi atau pelajaran yang 2 yang lebih diutamakan tadi? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, cukup? Oh iya. Jadi nama saya Azra Desita Zalia dari kelas 12-1. Saya izin bertanya, kalau misalnya kita mempunyai sertifikat, tapi dia tidak selinear dengan jurusan yang mau kita ambil. Misalnya jurusan kita mau kesehatan, tapi sertifikatnya itu tentang yang teknik atau segala macam. Itu bakal tetap dapat poin atau ada pengurangan poin? Terima kasih. Langsung jawab. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Komar. Jadi masukkan saja, nah tapi nanti nilainya tidak penuh, tetap ada pengurangan poin 0, sekian, karena yang penuh diberikan penilaian 1 itu adalah yang relevan. Misalnya kalau mau masuk ke jurusan saya, ke jurusan ilmu komunikasi, maka pilihlah yang level nasional, internasional yang berhubungan dengan keahlian berkomunikasi. Misalnya saya dulu juga masuk ke Unila, saya juga S1-nya dari Unila. Dulu jalurnya disebut PMKA, penelusuran minat kemampuan akademik. Jadi yang saya masukkan pada waktu itu sebagai pendukung dari aplikasi saya adalah juara pidato, ya, speech contest, kemudian juara debat, juara storytelling. Nah itu sangat erat hubungannya dengan jurusan ilmu komunikasi. Maka pada waktu itu saya berhasil masuk pada jalur prestasi. Ya sekitar 24 tahun yang lalu, dan saya rasa itu masih relevan sampai saat ini. Mungkin itu ya Nak ya. Untuk pertanyaan Pak tadi, mungkin Pak kamu bisa menambahkan. Baik, ini dari orang tua Najwa ya. Jadi biasanya kalau sekolah ini kan rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5 ya. Betul ya, kira-kira begitu ya.
Nah, sementara yang akan digunakan pemeringkatan sebagai prestasi siswa itu selain nilai rata-rata raport, juga ada nilai mata pelajaran fokus atau peminatan. Jadi kalau ternyata fokus atau peminatannya itu rata-ratanya lebih tinggi, bisa jadi yang secara peringkat di bawah ke atas ya. Nah itu. Nah untuk lebih jelas itu Bapak Ibu bisa membaca di Permendikbud nomor 345 tahun 2024 terkait dengan kesesuaian mata pelajaran dengan prodi yang diambil. Jadi ada satu dan ada dua mata pelajaran gitu. Nah, misalnya kalau mengambil keteknikan itu mata pelajaran matematika dan fisika misalnya. Tapi ada juga yang hanya satu mata pelajaran. Jadi tergantung prodi yang akan diambil. Jadi bisa jadi nilai rata-ratanya lebih rendah, tapi setelah dimasukkan mata pelajaran fokusnya itu menjadi lebih tinggi peringkatnya gitu seperti itu. Mungkin bisa menjawab Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu pertanyaan lagi saya agak ini kalau tidak saya sampaikan Pak. Ini mungkin kegalauan ananda kita karena ini bertanya Bapak Ibu kalau pilihan 1 dan 2-nya S1 di Unila lalu pilihan vokasinya di IPB. Maksudnya mungkin karena akreditasi IPB lebih tinggi sedangkan keinginannya ini. Mungkin bisa dibantu menjawab Bapak Ibu, terima kasih. Nah ini karena kami ini hanya punya dapurnya di Unila saja ya. Dapur IPB-nya bukan ya, kami tidak tahu persis seperti apa. Jadi yang di Unila kalau pilihan satunya sudah tepat gitu. Tapi apakah nanti perguruan lain itu juga sama dengan Unila cara memperlakukannya itu kami tidak tahu. Tapi secara psikologis, ya secara psikologis itu memang perguruan tinggi itu menginginkan pilihan pertama kecuali memang perguruan tinggi itu ada prodi baru misalnya ya. Nah itu bisa jadi dia akan tes sekolah-sekolah yang potensial untuk melakukan pemetaan, misalnya salah satu melakukan juga demikian. Tapi kalau yang sudah established prodinya biasanya tidak dibuatkan. Tapi ya namanya nasib ya silakan dicoba saja ya. Itu kira-kira kalau memang perguruan tingginya tidak menerapkan sebagaimana yang dilakukan oleh dunia, ya mungkin barangkali bisa. Demikian mungkin jawaban. Ya, terima kasih demikian tadi seluruh paparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan yang telah dijawab oleh pemateri. Tadi masih ada 3 menit. Kami cukupkan Bapak Ibu. Apakah masih ada kegundahan atau kegalauan? Kalau tidak, kami cukupkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Rijal untuk memberikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri hari ini. Saya cuma mau berpesan sebelum acara ini selesai, bahwasannya saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa bahwasannya SMA YP Unila tidak punya keistimewaan di Unila untuk nilai. Semuanya sama. Keistimewaan SMA YP Unila adalah bisa mendapatkan akses informasi secara lengkap mendalam. Mau bertemu siapa, mau kemana, minta data apa, itu bisa kita fasilitasi. Tetapi kalau untuk nilai semuanya saya pastikan sama dengan sekolah lain. Mau ke jurusan apapun. Jadi jangan sampai termindset kalau sekolah di YP Unila pasti masuk Unila. Memang faktanya hari ini kalau dari YP masuk ke Unila bisa dikatakan hampir semuanya pasti masuk. Itu bukan karena nilainya yang berbeda dengan SMA lain, tetapi kita punya akses informasi yang mendalam. Contohnya seperti ini, nanti misalkan mau ngambil jurusan Fakultas Hukum, kira-kira kalau hukum mata pelajaran apa yang harus disupport supaya anak tersebut bisa masuk ke Fakultas Hukum, misalnya seperti itu, ataupun jurusan yang lain. Jadi saya meluruskan jangan sampai ada informasi yang kurang tepat. Tetapi pada prinsipnya saya meyakini
anak siswa-siswi kita mau masuk ke Universitas Lampung ataupun universitas yang lain, insya Allah kita bersaing dengan baik. Karena di tahun 2024 kita mencapai 80% daripada alumni kita di tahun 2024 terserap ke seluruh perguruan tinggi negeri. Artinya hanya 20% yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri bukan karena dia tidak masuk seleksi, tetapi terkadang ada pilihan yang memang menginginkan untuk studi di tempat tersebut. Jadi jangan berkecil hati, kemanapun saya yakin kemampuan siswa-siswi kita yakin dapat bersaing dengan sekolah lain. Jadi saya cuma pesan itu. Terus ada pertanyaan, Pak, ada prodi baru apa saja ya di Unilai? Biasanya kalau prodi baru gambaran peminatnya belum kelihatan, potensi diterimanya jauh lebih besar. Nah, dan pada dasarnya tidak harus semuanya mengambil jurusan yang sama, jadi apapun itu nanti insya Allah semuanya bermanfaat. Karena nanti contohnya, Bu Dokter nggak ada IT, bingung juga nanti kalau komputernya rusak, kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya saling melengkapi, nggak usah khawatir, nanti saling support, jadi apapun Anda, yang penting jadi yang terbaik, sesuai dengan keinginan hati dan tentunya direstui oleh orang tua Anda. Jangan juga karena orang tuanya pengennya jadi A, anaknya jadi B, tidak ketemu jalan, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Saran saya, Bapak Ibu dan anak mohon untuk dapat berdiskusi, kemudian dapat mengambil solusi. Jadi kesepakatan bersama antara orang tua dan anak supaya ketika di perguruan tinggi maka tidak ada beban mental, tidak ada beban moral, sehingga nilainya bagus. Tadi seperti disampaikan Bu Dekan, banyak di Fakultas Kedokteran yang IPK-nya di bawah 3. Itu karena anak-anaknya tidak mau serius. Dan itu menjadi masalah bukan untuk universitas, tetapi juga untuk sekolah. Karena adik-adik Anda akan tergantung indeks sekolahnya kepada kakak kelasnya 3 tahun terakhir. Jadi kalau ada yang studi di Unila, IPK-nya jelek, itu yang rugi bukan hanya dirinya, tetapi juga ke adik kelasnya, karena indeks sekolah otomatis akan turun semuanya. Oleh karena itu saya titip pesan, ketika nanti teman-teman studi di manapun, di universitas manapun, itu akan menentukan daripada adik-adik kelas Anda nantinya. Sehingga kalau Anda memang tidak ingin di jurusan tersebut, di kampus tersebut, lebih baik tidak usah. Karena yang rugi bukan hanya kita, orang tua, waktu, tetapi institusi kami. Terus terang SMPYP Unila bisa juga turun grade-nya hanya karena alumninya IPK-nya tidak bagus. Jadi ingat, tanggung jawab nanti kelas 12 yang akan lulus bukan hanya pada diri sendiri. Karena Anda keluar dari sini sudah membawa nama YP Unila. Baik dan buruknya Anda adalah alma mater. Tapi saya yakin semuanya akan berkiprah dengan baik di luar sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya titip pesan seperti itu. Tujuannya bukan nakut-nakutin, bukan, tetapi ini memberikan informasinya seperti ini. Kalau nanti keluar dari sini Anda jadi apa? Itu bukan indeks sekolah itu untuk di seluruh instansi dimanapun berada, itu semuanya sama. Hanya tadi kalau Unila ya hanya kita punya data indeks YP di Unila. Kalau data di daerah pun kita nggak bisa akses karena itu internal. Tapi semua rumusnya sama. Alumni paling berpengaruh. Dan nanti teman-teman makanya bisa mengambil jurusan sesuai dengan hati dan tentu harus direstui orang tua. Itu aja titipan pesan saya. Mohon izin Pak, informasi terkait prodi baru, siapa tahu ada yang berminat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh Direktur Akademik dan juga oleh Bu Dokter, jadi yang paling baru ini adalah S1 Gizi. Namun karena SK-nya keluar setelah upload kuota, maka tidak terakomodir di SNBP, ya baru ada di SNBT dan Mandiri. Tapi tahun depan dia sudah bisa diakses untuk masuk di jalur
SNBP. Nah, yang kedua yang tidak kalah barunya ini ada bisnis digital ya. Digital bisnis ini memang baru tapi sudah menduduki 10 terbesar gitu ya. Memang nampaknya yang berbau digital ini jadi tren anak-anak muda. Kemudian ada sistem informasi di MIPA di jurusan ilmu komputer. Itu yang terbaru yang ada di Universitas Lampung. Demikian. Ya, terima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus yang telah menyampaikan informasinya. Mungkin ada tambahan, itu cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pemerataan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan segala informasinya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Dan Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati, demikian rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Marilah bersama kita menutup rangkaian acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillah. Saya menutup dengan sebuah kata, marilah kita ikhtiarkan, kuatkan ikhtiar kita dan mohon ridho atas apa yang dipilihkan untuk kita. Semoga sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.